Tidak, itu tidak mungkin. Dia jelas belum abadi. Guru Tao Piao Miao bergumam pada dirinya sendiri, hatinya dipenuhi rasa takut. Terakhir kali pemimpin Sekte Wuyin meninggal, dia curiga bahwa Lu Yun telah meminjam beberapa senjata sihir yang kuat, tetapi sekarang tampaknya itu tidak terjadi sama sekali. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya pedang berwarna-warni ini jelas berasal dari Lu Yun sendiri. Raja Iblis Wuji juga tampak putus asa, tangannya yang menggenggam erat pisau ajaib berwarna merah darah sedikit gemetar. Awalnya dia mengira dengan ketiga pihak bergabung, sekalipun Lu Yun sangat kuat, dia tidak akan mampu melawan. Tapi sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Lu Yun telah melampaui ekspektasinya. Piao Miao tua, Iblis Wuji, kalian berdua bajingan. Beraninya kalian menipuku. Satu-satunya guru Tao bintang 5 yang tersisa dari Sekte Wuyin meraung, matanya merah, kau membunuh semua anggota Sekte Wuyin. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Master Tao Piao Miao menahan rasa takut di hatinya dan berteriak marah kepada Master Tao Winman, Master bintang 5, diam. Jam berapa sekarang? Kalian masih bertengkar satu sama lain. Namun, suaranya tidak menunjukkan rasa percaya diri, dan bahkan dia sendiri paham bahwa permainan telah berakhir. Master Tao Piao Miao menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba membungkuk ke arah Lu Yun, dan berkata dengan suara keras, Master Tao Lu, Istana Piao Miao bersedia tunduk. Saya minta maaf atas pelanggaran yang telah saya buat sebelumnya, dan saya harap Master Tao Lu akan memaafkan saya. Tindakan mendadak ini mengejutkan semua orang. Tidak seorang pun, termasuk Dahong Jiantian dan anak buahnya, yang menyangka bahwa guru Tao Piao Miao yang arogan akan menyerah begitu saja. Raja Iblis Wuji sangat marah, Piao Miao tua, apakah kamu gila? Kamu benar-benar menyerah pada binatang kecil ini. Bahkan, Master Tao bintang 5 dari Sekte Wuyin pun mengumpat dengan keras, dasar penjahat tak tahu malu. Pengecut, kami, Sekte Wuyin, tidak akan pernah menyerah bahkan jika kami mati. Murid-murid Istana Dewa Piao Miao semuanya tampak jelek dan malu. Meskipun mereka serakah terhadap kehidupan, mereka juga tahu bahwa tindakan guru Tao mereka sungguh memalukan. Pendeta Tao Taixu melihat pemandangan ini dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengirim pesan suara kepada Lu Yun, lebih baik kita selamatkan nyawa mereka. Para guru Tao Hedao ini lebih berharga jika hidup daripada mati. Di masa depan, ketika kita memimpin banyak kekuatan, kita tidak bisa hidup tanpa ular lokal seperti mereka. Selain itu, jika kita benar-benar ingin membunuh mereka, kekuatan yang tersisa dari Sekte Wuyin dan Istana Piao Miao juga akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar. Lu Yun ragu-ragu sejenak, lalu menyampaikan suaranya, Tuan Taixu benar. Kemudian, dia berkata dengan keras, Tuan Piao Miao, karena Anda telah menyerah, saya akan mengampuni nyawa Anda. Sedangkan yang lainnya, jika Anda ingin hidup, letakkan senjata Anda dan menyerahlah. Begitu dia selesai berbicara, tubuh asli Lu Yun tiba-tiba muncul di depan semua orang. Dia mengenakan jubah Tao hijau dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seperti orang abadi yang diasingkan. Tekanan luar biasa seluas lautan langsung menyelimuti seluruh tempat itu. Tepat ketika semua orang mengira hasilnya sudah diputuskan, sesuatu yang aneh terjadi. Raja Iblis Wuji dan guru Tao bintang 5 dari Sekte Wuyin saling berpandangan dan menyerang secara bersamaan dengan pemahaman diam-diam. Iblis darah melahap jiwa, Raja Iblis Wuji meraung, dan pedang iblis berwarna darah berubah menjadi petir berwarna darah, menusuk langsung ke dahi Lu Yun. Serangan pamungkas Wuyin, Master Tao bintang 5 dari Sekte Wuyin meraung, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bola kabut abu-abu. Seperti hantu, dia melewati banyak cahaya pedang dan langsung menyerbu ke belakang Lu Yun. Kedua pria itu jelas bertekad untuk mati, dan mereka mencoba semaksimal mungkin untuk menggunakan teknik pembunuhan rahasia masing-masing. Yang mereka pertaruhkan adalah, meskipun Lu Yun kuat, dia tidak mungkin dapat menahan serangan putus asa dari dua Master Puncak Hedao di saat yang bersamaan. Adapun guru Tao Piao Miao, dia berdiri di samping dan menyaksikan dengan dingin, sambil diam-diam menghitung dalam benaknya. Jika Lu Yun dapat memblokir pukulan fatal ini, dia akan menyerah sepenuhnya. Jika Lu Yun dikalahkan, dia akan segera menyerang dan mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Menghadapi serangan putus asa dari Raja Iblis Wuji dan guru Tao bintang 5 dari Sekte Wuyin, Lu Yun bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dia hanya perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, dan bola energi sedalam tinta berkumpul di telapak tangannya, seolah-olah dapat menelan semua cahaya. Energi ini bukanlah esensi sejati atau energi iblis biasa, tetapi kekuatan aturan murni, mengikis aturan. Pedang ajaib berwarna merah darah milik Raja Iblis Wuji, yang secepat kilat, berhenti seolah terjebak dalam rawa saat bersentuhan dengan energi hitam. Bilahnya bergetar hebat, dan cahaya merah darah meredup dengan cepat, seolah-olah terus-menerus terkikis oleh suatu kekuatan. Kabut abu-abu yang diubah oleh Master Tao bintang 5 dari Sekte Kabut tersembunyi tidak jauh lebih baik. Saat ia mendekati punggung Lu Yun, ia ditahan oleh suatu kekuatan tak terlihat, seolah-olah ia digenggam erat oleh tangan raksasa tak terlihat, dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Ini adalah, mata Raja Iblis Wuji membelalak, matanya penuh ketidakpercayaan, aturan erosi alam semesta gelap. Suara Master Tao bintang 5 dari Sekte Kabut tersembunyi datang dari kabut abu-abu, bergetar seperti lilin ditiup angin, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan aturan alam semesta yang gelap? Master Tao Piao Miao tertegun saat dia menonton dari samping, jantungnya berdebar kencang.
Meskipun dia tidak tahu apa saja aturan erosi itu, dilihat dari reaksi Raja Iblis Wuji dan Guru Tao Bintang 5 dari Sekte Wuyin, ini jelas merupakan kekuatan yang sangat mengerikan. Lu Yun mengangkat bibirnya dengan lengkungan mengejek, sepertinya kamu cukup akrab dengan kekuatan aturan alam semesta yang gelap. Itu benar, inilah yang kamu dapatkan dari membunuh makhluk gelap yang abadi. Membunuh seorang abadi. Suara Dewa Iblis Wuji bergetar lebih keras lagi. Kau benar-benar membunuh seorang dewa. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar. Bahkan murid-murid Dahong Jiantian pun terbelalak lebar, ekspresi tak percaya tergambar di wajah mereka. Keabadian adalah eksistensi yang melampaui Dao. Lu Yun benar-benar membunuh makhluk gelap tingkat abadi. Lagi pula, dilihat dari nadanya, tampaknya ada lebih dari satu. Pendeta Tao Taixu menarik napas dalam-dalam, menoleh ke arah Sang Shaoxian dan Si Potian, lalu berkata melalui transmisi suara, kalian berdua, apakah yang dikatakan Lu Yun benar? Sang Shaoxian tersenyum pahit dan berkata dalam transmisi suara, Guru Tao Taixu, mengapa aku harus berbohong kepadamu? Prestasi Lu Yun di medan perang semesta telah lama tersebar di seluruh aliansi. Dia tidak hanya membunuh klon abadi tingkat pertama dan makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya, dia bahkan bertarung dengan kaisar yang terlupakan dan memotong salah satu tentakelnya. Si Potian juga menambahkan, kaisar yang terlupakan adalah makhluk abadi tingkat kedua. Lu Yun berhasil melarikan diri darinya dan memotong salah satu tentakelnya. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Setelah mendengar ini, Guru Tao Taixu dipenuhi dengan emosi yang mengejutkan. Dia selalu mengira kalau kekuatan Lu Yun paling-paling berada di puncak Hedao, tapi dia tidak menyangka kalau dia begitu menakutkan. Membunuh klon abadi tingkat pertama dan menghadapi abadi tingkat kedua, kekuatan semacam ini cukup untuk menyaingi beberapa master Hedao kuat tingkat puncak veteran. Dengan bergabungnya Lu Yun ke Dahong Jiantian, bukankah itu akan langsung dipromosikan dari kekuatan tingkat pertama menjadi kekuatan hegemonik? Memikirkan hal ini, Pendeta Tao Taixu menatap Lu Yun dengan mata penuh kekaguman dan rasa terima kasih. Pada saat ini, Raja Iblis Wuji dan Guru Tao Bintang 5 dari Sekte Wuyin sudah tampak pucat. Mereka mengira jika mereka bertarung sampai mati, mungkin ada secercah harapan. Tetapi sekarang tampaknya kesenjangan antara mereka dan Lu Yun bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka seperti dua semut, yang mencoba menantang keagungan naga, dan hasilnya dapat ditebak. Meskipun hati mereka dipenuhi rasa takut, Raja Iblis Wuji dan Guru Tao Bintang 5 dari Sekte Wuyin telah mengambil tindakan. Sekarang anak panah itu sudah berada di tali busur dan harus ditembakkan. Mereka hanya bisa menerima kenyataan dan terus menggunakan kekuatan sihir mereka untuk mencoba menerobos pertahanan Lu Yun. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Di bawah pengaruh kekuatan aturan erosi, cahaya pisau ajaib berwarna darah menjadi semakin redup, dan akhirnya hancur total dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya darah dan menghilang. Kabut abu-abu yang diubah oleh Master Tao Bintang 5 dari Sekte Wuyin juga dikencangkan oleh tangan raksasa yang tak terlihat, dan akhirnya dipadatkan menjadi manik-manik abu-abu dan jatuh ke tangan Lu Yun. Lu Yun menatap manik-manik abu-abu di tangannya dan melengkungkan bibirnya dengan jijik, dengan kemampuan sekecil ini, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Raja Iblis Wuji berdiri di sana dengan linglung, menatap pedang ajaib yang hancur di tangannya, seolah-olah dia melihat harapannya yang hancur. Dia berteriak tak percaya, ini tidak mungkin. Kau jelas bukan Kaisar Dao Abadi, bagaimana tubuhmu bisa begitu mengerikan? Master Tao Bintang 5 dari Sekte Wuyin kini terkompresi menjadi manik-manik abu-abu, berputar di tangan Lu Yun. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa dia tidak mampu mengerahkan sedikit pun kekuatan. Awalnya dia mengira bahwa meskipun kekuatan serangan Lu Yun mencapai tingkat abadi, pertahanannya pasti akan memiliki kekurangan, tetapi kenyataan menamparkan wajahnya dengan keras. Lu Yun ini jelas mampu menyerang dan bertahan, dan telah mencapai tingkat abadi. Monster macam apa ini? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Suara Master Tao Bintang 5 keluar dari manik-manik itu, penuh dengan keputusasaan dan keengganan. Lu Yun mencibir dan memainkan manik-manik di tangannya dengan main-main, seperti seekor kucing yang bermain dengan tikus. Tidak ada yang mustahil. Bagaimana mungkin kau, seekor katak dalam sumur, memahami kekuatanku? Dia melihat sekelilingnya, tatapan matanya dingin, bagaikan tatapan kematian. Kalian seharusnya membayar dengan nyawa kalian atas apa yang kalian lakukan hari ini. Namun, orang mati tidak ada nilainya bagiku, tetapi yang hidup masih berguna. Suara Lu Yun dipenuhi dengan keagungan yang tak perlu diragukan lagi, tundukkan diri pada Dahong Jiantian, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Kirim ke Dahong Jiantian, ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar bagi pemimpin kekuatan besar yang pernah mendominasi satu pihak. Seorang Guru Tao Bintang 3 dari Sekte Wuyin menegangkan lehernya dan hendak membuka mulut untuk membantah, tetapi dia melihat mata Lu Yun berubah dingin dan energi pedang tak terlihat langsung menembus alisnya. Master Tao Bintang 3 bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia berubah menjadi bola kabut darah dan menghilang di antara langit dan bumi. Pemimpin sementara Sekte Wuyin menjadi pucat, kakinya lemas, dan dia hampir terjatuh ke tanah. Dia menahan rasa takutnya dan berkata dengan gemetar, Tuan Lu Yun, masalah penyerahan diri ini sangat penting. Kita perlu membicarakannya. Hatinya sudah kacau balau, padahal, dialah yang secara diam-diam memberi perintah kepada Guru Tao Bintang 3 itu untuk berbicara tadi.
Apa standar penyerahan diri yang disebutkan Lu Yun? Haruskah dia sepenuhnya menjadi budak Dahong Jiantian, atau mempertahankan tingkat otonomi tertentu? Masalah ini menyangkut masa depan Sekte Wuyin, jadi dia harus berhati-hati. Lu Yun menatapnya sambil setengah tersenyum, matanya seolah mampu melihat isi hati orang-orang. Negosiasi, apakah Anda masih punya ruang untuk negosiasi? Nada suaranya dingin dan sarkastis. Apakah kau pikir kau masih punya modal untuk melawanku? Pemimpin sementara Sekte Wuyin gemetar seluruh tubuhnya, tidak mampu menahan tekanan hebat lebih lama lagi, dan jatuh berlutut dengan bunyi plop. Tuan Lu Yun, ampuni nyawaku. Aku bersedia tunduk, semua orang di Sekte Wuyin akan mematuhi perintahmu. Dengan pemimpin sekte yang bertindak memimpin, para tetua dan murid Sekte Wuyin lainnya juga berlutut satu demi satu, seperti angin yang meniup gelombang gandum, dan berteriak serempak, kami bersedia untuk menyerah. Mata Master Tao Piao Miao berputar dan dia bereaksi sangat cepat. Dia segera memimpin orang-orang Istana Piao Miao untuk berlutut di tanah dan berteriak, Istana Piao Miao bersedia melayani Tuan Lu Yun sebagai tuannya. Dia diam-diam berpikir bahwa tunduk pada pria kuat seperti Lu Yun mungkin bukan hal buruk. Daripada melawan sampai akhir dan berakhir mati, lebih baik menjadi orang bijak yang tahu zaman. Mungkin di bawah perlindungan Lu Yun, Anda bisa memperoleh status dan sumber daya yang lebih tinggi. Raja Iblis Wuji menatap orang-orang yang berlutut dengan ekspresi muram. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kehinaan, tetapi situasinya lebih kuat daripada orangnya, dan dia mengerti bahwa dia tidak punya pilihan. Dia menarik napas dalam-dalam, berlutut perlahan, dan berkata sambil menggertakkan gigi, Sekte Iblis Wuji bersedia tunduk pada Tuan Lu Yun. Lu Yun menatap orang-orang yang berlutut, sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Orang-orang kuat itu, jika dihadapkan dengan kekuatan yang sangat besar, tak lebih dari sekumpulan semut yang memohon belas kasihan. Dia melambaikan tangannya, dan suatu kekuatan tak terlihat mengangkat semua orang. Bagus sekali, orang yang tahu situasi saat ini adalah pahlawan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pasukan tambahan bagi Dahong Jiantianku. Aku harap kamu akan mengingat pelajaran hari ini dan tidak memiliki harapan yang tidak masuk akal lagi. Mata Master Tao Piao Miao berputar-putar, dan senyum menyanjung tersungging di wajahnya, seolah-olah penghinaan barusan tidak pernah ada. Tuan Lu Yun adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa dan ditakuti oleh dunia. Istana Piao Miaoku telah lama mengagumimu. Merupakan kehormatan bagi Istana Piao Miaoku untuk dapat tunduk kepadamu hari ini. Dia berhenti sejenak, melirik Raja Iblis Wuji yang murka, dan berkata dengan nada provokasi, tidak seperti beberapa orang keras kepala yang masih memiliki niat jahat dan ingin bermusuhan denganmu, itu benar-benar konyol. Piao Miao tua, kau, mata Raja Iblis Wuji terbuka lebar dan tangannya terkepal, hampir tidak dapat mengendalikan amarahnya. Master Tao Piao Miao pura-pura tidak mendengar dan melanjutkan, menurut pendapatku, Sekte Iblis Wuji adalah sekte yang sangat jahat. Jika sekte ini tetap ada di dunia, sekte ini hanya akan membawa malapetaka bagi manusia. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membasmi sekte ini sepenuhnya dan mencegah masalah di masa mendatang. Wajah Raja Iblis Wuji berubah drastis, dia langsung berlutut di tanah dan bersujud. Tuan Lu Yun, mohon dimengerti. Si tua Piao Miao bicara omong kosong. Sekte Iblis Wuji saya setia kepada Anda dan tidak punya motif tersembunyi. Mohon dimengerti. Dalam hatinya, dia mengutuk guru Tao Piao Miao karena bersikap licik dan mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain, tetapi nyawanya sedang dipertaruhkan saat ini, jadi dia tidak peduli. Lu Yun menyaksikan adegan ini dengan penuh minat, dengan senyum jenaka di bibirnya. Apakah kau ingin tunduk padaku atau pada Dahong Jiantian? Ini, Raja Iblis Wuji tertegun sejenak, lalu dia bereaksi dan dengan cepat mengubah kata-katanya, Sekte Iblis Wujiku bersedia melayani Dahong Jiantian sebagai pemimpin kami, dan kami akan mengikuti jejakmu. Lu Yun mendengus dingin, karena kalian sudah menyerah, kalian harus bersikap seperti orang yang menyerah. Mulai sekarang, kalian bertiga akan berafiliasi dengan Dahong Jiantian, dan kalian semua akan menjadi budak. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut, pelayan. Ini lebih memalukan daripada menyerah. Namun kekuatan Lu Yun membuat mereka tidak berani melawan sama sekali, dan mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Master Tao Piao Miao memutar matanya, lalu segera berteriak keras, semua orang di Istana Piao Miao bersedia mengambil sumpah seumur hidup untuk selamanya setia kepada Dahong Jiantian dan melayani Tuan Lu Yun sebagai guru mereka. Setelah itu, dia memaksa semua orang di Istana Piao Miao untuk mengambil sumpah. Lu Yun sedikit mengernyit, namun tidak berhenti. Meskipun tindakan guru Tao Piao Miao agak cerdik, tindakan itu juga menyelamatkannya dari banyak masalah. Melihat hal ini, Raja Iblis Wuji dan pemimpin sementara Sekte Wuyin hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dan memimpin pasukan masing-masing untuk mengucapkan sumpah seumur hidup. Lu Yun melambaikan tangannya dan memimpin semua orang kembali ke Dahong Jiantian. Ketika penduduk Dahong Jiantian melihat guru Tao Piao Miao, guru Iblis Wuji dan yang lainnya berlutut di belakang Lu Yun, seperti anjing yang kehilangan rumah, mereka segera mengerti apa yang telah terjadi. Beberapa murid memandang mantan musuh-musuh ini dengan ekspresi rumit. Kebencian dan ketakutan yang pernah saya miliki kini berubah menjadi pandangan merendahkan, meninggalkan saya dengan perasaan campur aduk. Ada perasaan enggan, tetapi juga sedikit perasaan senang dalam membalas dendam. Lu Yun membubarkan personel masing-masing pasukan yang berafiliasi, hanya menyisakan pemimpin masing-masing pasukan dan beberapa tetua inti.
Anda harus mengingat kejadian hari ini. Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh, kebangkitan Dahong Jiantian tidak dapat dihentikan. Di masa depan, lebih banyak kekuatan akan datang untuk bergabung dengan kita. Bagaimana mempertahankan posisi Anda dalam situasi baru, atau bahkan melangkah lebih jauh, tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Semua orang terkejut dan mengerti bahwa Lu Yun sedang memperingatkan mereka. Dahong Jiantian sekarang sedang dalam masa kejayaannya, menarik banyak kekuatan untuk bergabung dengannya. Jika para pengikut veteran ini tidak dapat menunjukkan nilai yang cukup, cepat atau lambat mereka akan tersingkir. Setelah Lu Yun membubarkan semua orang, dia mengumpulkan para pemimpin utama keempat kekuatan bersama-sama. Pandangannya tertuju pada Wu Ying, penjabat pemimpin Sekte Wu Yin. Tuan Wu, Sekte Wu Yin berlandaskan pada pembunuh bayaran dan berpengetahuan luas. Saya ingin bertanya, apakah Anda mengenal pembunuh bayaran Tao Bintang 1 bernama Li Jue? Tetesan keringat muncul di dahi Wu Ying saat dia berusaha keras mencari nama itu dalam ingatannya. Li Jue, pembunuh Tao Bintang 1. Maafkan kebodohanku, aku benar-benar tidak punya kesan apa-apa tentangnya. Dia menjawab dengan hati-hati, takut membuat Lu Yun tidak senang. Lu Yun melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu gugup. Orang ini bukan dari Dahong Jiantian, tetapi seseorang yang kubawa kembali dari Laut Keputusasaan. Dia milik Shadow Society. Masyarakat bayangan, Wu Ying menarik napas dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Yang Mulia benar-benar memiliki hubungan dengan Shadow Society. Itu adalah organisasi pembunuh yang tersebar di seluruh surga dan dunia. Mereka bertindak secara rahasia dan menggunakan metode yang kejam. Bahkan para penguasa Daolor Realm takut pada mereka. Lu Yun tersenyum tipis, dia dan aku tidak memiliki hubungan kerja, tapi kami dulunya adalah teman. Kemudian, dia dibawa pergi oleh makhluk tua itu, Kaisar Dewa Kuno, dan kami pun berpisah. Sekarang kekuatanku telah meningkat pesat, aku ingin mencari tahu tentangnya dan melihat apakah dia juga telah datang ke surga pedang Dahong. Jadi begitulah adanya, Wu Ying tiba-tiba menyadari, meskipun Shadow Society kuat, hierarki internalnya ketat dan persaingannya ketat. Seorang guru Tao Bintang 1 hanya dapat dianggap sebagai guru Tao tingkat menengah. Jika dia ingin naik pangkat, dia harus terus menyelesaikan tugas dan mengumpulkan prestasi. Jika Li Jue masih hidup, dengan kekuatannya, dia seharusnya dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Aku akan mengatur orang-orang untuk mengumpulkan informasi di dekat markas Shadow Society. Begitu ada petunjuk, aku akan segera melaporkannya kepadamu. Wu Ying berkata dengan hormat, dan pada saat yang sama, dia tidak lupa menghibur Lu Yun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sebagai seorang pembunuh, Li Jue memiliki kemampuan bertahan hidup yang kuat. Aku rasa dia tidak akan mati dengan mudah. Lu Yun mengangguk, tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan Li Jue. Dengan karakter Li Jue yang licik dan metodenya yang kejam, dia seharusnya bisa mengatasinya selama dia tidak bertemu dengan orang mesum seperti Kaisar Dewa Kuno. Terlebih lagi, dia sekarang telah mencapai puncak tingkat Master Dao. Bahkan jika Li Jue dalam bahaya, dia akan dapat menyelamatkannya tepat waktu. Tuan Piao Miao, Lu Yun mengalihkan pandangannya ke arah Master Piao Miao yang menyanjungnya, sepertinya Anda ingin mengatakan sesuatu. Master Tao Piao Miao menggosok tangannya, wajahnya penuh senyum. Yang Mulia sekarang adalah sosok yang kuat di semua penjuru, dan reputasi Anda telah menyebar jauh dan luas. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperluas kekuatan Anda. Saya sarankan agar kita mempublikasikan kekuatan tempur abadi Anda dan menarik pasukan di sekitar untuk bergabung dengan kita, sehingga memperkuat Great Hong Jiantian kita. Lu Yun sedikit mengernyit, dan sekilas ekspresi tidak senang tampak di matanya. Apakah menurutmu aku bodoh? Meskipun aku memiliki kekuatan keabadian, aku belum benar-benar mencapai keabadian. Di mata para monster tua itu, aku hanyalah seekor semut kuat yang dapat dihancurkan sampai mati oleh mereka kapan saja. Sekarang fondasi Dahong Jiantian belum stabil, ekspansi yang gegabah hanya akan mengundang masalah yang tidak perlu. Lagi pula, Master Tao Taiksu tinggal selangkah lagi untuk mencapai keabadian. Tidak akan terlambat untuk melanjutkan rencana berikutnya setelah dia berhasil. Ketika Guru Tao Piao Miao mendengar ini, wajahnya menjadi pucat dan dia mengutuk dirinya sendiri karena bodoh. Dia hanya berpikir tentang meningkatkan statusnya sendiri secepat mungkin, tetapi mengabaikan pandangan ke depan Lu Yun. Saya kurang ajar, mohon dimaafkan. Pendeta Tao Piao Miao berlutut dan meminta maaf. Lu Yun melambaikan tangannya, terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia memanggil para pemimpin utama ketiga kekuatan dan mulai mengatur masalah selanjutnya. Mulai sekarang, ketiga pasukan kalian adalah afiliasi langsung Dahong Jiantian. Semua kekayaan kalian harus diserahkan, dan kalian dapat menyimpan 30% untuk biaya harian. Nada bicara Lu Yun acuh tak acuh, tidak memberi ruang untuk keraguan. Saya akan mengirim seseorang untuk menyampaikan sistem manajemen spesifiknya nanti. Meskipun semua orang agak tidak puas, mereka tidak berani mengajukan keberatan dan hanya bisa setuju dengan patuh. Setelah mengatur segalanya, Lu Yun meninggalkan tubuh Tao di Dahong Jiantian. Tubuh Tao ini mempraktikkan cara intersepsi pedang dan memiliki kekuatan untuk mengikis aturan. Kekuatan tempurnya sebanding dengan makhluk abadi di alam pertama. Dengan adanya tubuh Tao ini, bahkan jika terjadi kecelakaan, keselamatan Dahong Jiantian dapat terjamin. Tuan Taiksu, para tetua, saya masih memiliki banyak hal yang harus diurus, jadi saya pergi dulu. Lu Yun membungkuk kepada semua orang dan mengucapkan selamat tinggal. Secerca pemahaman melintas di mata Master Tao Taiksu.
Teman muda Luyun, apakah kamu akan kembali ke kampung halamanmu? Luyun tersenyum tipis, benar sekali. Sekarang sumpahku yang menentukan telah terlaksana, aku telah meraih kesuksesan dan ketenaran. Sudah waktunya untuk kembali ke kampung halamanku. Ya, saya telah meninggalkan rumah selama puluhan ribu tahun. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Mata Luyun berkilat karena nostalgia, kemudian dia kembali tenang. Kali ini saat aku kembali, aku harus membawa sejumlah sumber daya, agar tidak mengecewakan kebaikan hati para tetua di kampung halaman yang telah membesarkanku. Pendeta Tao Taiksu mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Aku rasa kampung halaman teman Luyun juga akan mendapat banyak manfaat darimu. Dia berhenti sejenak, seolah teringat sesuatu, lalu berkata dengan sedikit emosi, ngomong-ngomong, aku sudah terperangkap di alam Taiksuan selama bertahun-tahun dan belum bisa melarikan diri. Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali ke sekte. Alam Taiksuan, Luyun mengangkat alisnya sedikit. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Konon katanya itu adalah wilayah rahasia yang amat berbahaya. Guru, apakah Anda membutuhkan bantuanku? Pendeta Tao Taiksu melambaikan tangannya dengan cepat, tidak perlu, saya menghargai kebaikan Tuan Luyun. Alam Taiksuan diciptakan oleh pendeta Tao Taiksuan, yang ahli dalam deduksi. Formasi dan batasan yang ia buat sangat berbahaya. Bahkan jika pendeta Tao Suantian dan saya bekerja sama, sulit untuk menghancurkannya. Terlebih lagi, bukan hal yang buruk bagi kita berdua untuk terjebak di dalamnya. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk memahami sajak dao yang ditinggalkan oleh pendeta Tao Taiksuan, dan mungkin kita dapat membuat terobosan. Luyun mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Master Tao Taiksu benar, pada akhirnya, seseorang harus mengandalkan dirinya sendiri dalam menempuh jalur kultivasi, dan kekuatan eksternal hanya bersifat tambahan. Dia membungkuk dan berkata, Tuan Dao, apa yang Anda katakan itu benar adanya. Saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Jika Tuan Dao membutuhkan sesuatu, silakan saja. Pendeta Tao Taiksu tersenyum puas, teman kecil Luyun sungguh perhatian. Dia merenung sejenak, lalu berkata, ngomong-ngomong, teman kecil Luyun sekarang bertanggung jawab atas Dahong Jiantian. Jika kamu tidak puas dengan keterampilan, buku rahasia, atau sumber daya di dalamnya, kamu juga dapat menggunakan aliansi Istana Dao untuk menukarnya. Luyun tertegun, aliansi Istana Dao. Dia lupa bahwa identitasnya saat ini tidak sederhana. Sebagai anggota dinasti ilahi kuno dan wakil kepala Istana Dahong Jiantian, ia secara alami termasuk dalam aliansi Istana Dao. Terlebih lagi, jika dia ingin bertarung di medan perang kosmik di masa depan, dia harus mengandalkan kekuatan aliansi Istana Dao, jadi dia memang harus menghubungi mereka. Ya, jelas pendeta Tao Taiksu, aliansi Istana Dao merupakan kekuatan besar, terbagi menjadi 9 wilayah kekaisaran dan aliansi Istana Dao. 9 wilayah kekaisaran tersebut bersifat independen dan seringkali saling berselisih, tetapi kekuatan mereka secara keseluruhan tidak boleh diremehkan. Teman kecil Luyun sebaiknya kembali ke kampung halamannya terlebih dahulu, lalu pergi ke wilayah kekaisaran dalam perjalanan untuk mendapatkan token identitas. Dengan cara ini, dia dapat menikmati banyak hak istimewa dari aliansi Istana Dao. Dia berhenti sebentar, dan nadanya menjadi serius. Namun, aku ingin mengingatkanmu, sahabat kecil Luyun, bahwa ada banyak faksi di dalam aliansi Istana Dao, dan ada pertikaian yang terus-menerus. Kau tidak boleh terlibat di dalamnya, agar tidak mendatangkan malapetaka bagi dirimu sendiri. Terima kasih atas pengingatnya, Master Dao. Saya akan mencatatnya. Luyun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan memiliki pemahaman awal tentang aliansi Istana Dao dalam benaknya. Tampaknya aliansi Istana Dao ini bukan entitas monolitik, dan kompleksitas internalnya jauh melampaui imajinasinya. Meskipun aliansi Istana Dao tersebar, kekuatan keseluruhannya sangat kuat, terutama manajemen tingkat tinggi yang sangat ketat untuk mencegah infiltrasi oleh kekuatan eksternal. Pendeta Tao Taiksu melanjutkan, 9 wilayah kekaisaran relatif terbuka bagi dunia luar, tetapi aliansi Istana Tao mengharuskan adanya undangan untuk masuk. Namun, dengan pencapaian teman muda Luyun saat ini, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan undangan. Luyun tersenyum tipis, junior mengerti. Terima kasih atas bimbinganmu, Master Dao. Aku siap menghubungi aliansi Istana Dao. Guru Tao sangat berhati-hati, mungkinkah aliansi Istana Tao ini memiliki beberapa rahasia tersembunyi? Luyun bertanya dengan ragu. Menurutnya, dinasti ilahi kuno sudah cukup kuat, bisakah aliansi Istana Tao ini lebih baik lagi? Pendeta Tao Taiksu mengusap jenggotnya dan berkata dengan penuh arti, sahabatku Luyun, kamu hanya tahu bahwa dinasti ilahi kuno itu kuat, tetapi kamu tidak tahu bahwa akar dari alam semesta yang kacau ini bukanlah ras alien bawaan, tetapi para praktisi yang diperoleh seperti kamu dan aku. Luyun sedikit tertegun, dan tampak memahami sesuatu. Pendeta Tao Taiksu melanjutkan, apakah Anda tahu perbedaan jumlah praktisi yang diperoleh dan alien bawaan? Luyun merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih. Suara Taois Taiksu dalam dan kuat. Di alam semesta yang kacau ini, praktisi pasca kelahiran adalah landasan dan tulang punggung yang sesungguhnya. Aliansi Istana Dao adalah organisasi yang telah mengumpulkan kekuatan besar ini. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi Anda. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kekuatan terkuat di alam semesta yang kacau ini. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa ras alien bawaan tidak penting, tetapi
Pendeta Tao Taiksu menghela napas, banyak pengkhianat yang bersembunyi di alam semesta yang gelap berada di bawah panji ras alien bawaan. Inilah sebabnya mengapa ada keluhan tentang ras alien bawaan di dalam aliansi, dan bahkan berperang satu sama lain demi kekuasaan dan keuntungan. Lu Yun mengatakan itu untuknya. Pendeta Tao Taiksu tersenyum pahit dan mengangguk, benar sekali. Ada banyak faksi dalam aliansi Istana Dao, dan 9 wilayah kekaisaran saling independen. Ada pertikaian terbuka dan terselubung yang terus-menerus, yang bahkan lebih intens daripada pertempuran dengan musuh asing. Oleh karena itu, saya telah berulang kali memperingatkan Anda untuk tidak terlibat. Lu Yun terdiam. Awalnya dia mengira bahwa bergabung dengan aliansi Istana Dao hanyalah masalah rutin, tetapi sekarang tampaknya dia telah melangkah ke pusaran yang lebih rumit. Dia memikirkan berbagai kekuatan yang pernah ditemuinya sebelumnya, dan situasi di alam semesta yang kacau jauh lebih kacau daripada yang dia bayangkan. Aliansi Istana Dao mungkin terlihat besar, tetapi pada kenyataannya, ia hanyalah sekelompok pasir lepas. Kalau tidak hati-hati, akan jadi korban perebutan kekuatan masing-masing. Tuan, tenang saja, saya tahu apa yang harus dilakukan. Mata Lu Yun bersinar dengan kilatan cahaya. Tetaplah rendah hati dan lindungi diri Anda. Inilah cara untuk bertahan hidup. Pendeta Tao Taiksu mengangguk puas, baguslah kamu mengerti ini. Kamu berbakat dan kuat, tetapi kamu mampu tetap tenang dan rendah hati. Ini adalah kualitas penting yang akan membuatmu melangkah lebih jauh di masa depan. Terima kasih atas ajaranmu, Taois. Lu Yun membungkuk dengan tulus. Ajaran guru Tao Taiksu memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang jalan masa depannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Tao Taiksu, Lu Yun mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Pedang dan yang lainnya satu persatu. Dewa Pedang menepuk pundaknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, wah, senang rasanya pergi keluar dan menjelajah, tapi ingatlah, jalan ilmu pedang tidak ada habisnya, jadi jangan bermalas-malasan. Ya, senior, Lu Yun menjawab dengan hormat. Dia tahu bahwa perkataan Dewa Pedang bukan hanya omong kosong belaka, tetapi dia benar-benar peduli dengan praktiknya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Lu Yun meninggalkan Dahong Jiantian dan memulai perjalanannya kembali ke dunia Taichang. Ia merindukan kampung halamannya dan menantikan tantangan masa depan. Aliansi Istana Dao, alam semesta sisi gelap, area tak dikenal ini menunggu untuk dijelajahinya. Setelah meninggalkan Dahong Jiantian, Lu Yun tidak terburu-buru bepergian, tetapi dengan hati-hati memikirkan rute perjalanan ini di kapal terbang ruang dan waktu. Dari dunia Taichang ke surga pedang Dahong, ia mengambil rute yang disediakan oleh Master Tao Taiksu. Itu adalah rute aman yang dirangkum dari pengalaman para pendahulu. Bagi para praktisi yang baru saja memasuki alam semesta yang kacau dan berada pada level rendah, itu memang pilihan terbaik. Tetapi rute ini terlalu rumit dan panjang, dan tidak diragukan lagi merupakan pemborosan waktu baginya saat ini. Lebih penting lagi, jalur yang menghubungkan dunia Taichang dengan dunia luar jauh lebih berbahaya daripada yang dapat dibayangkannya. Baik masuk maupun keluar, itu seperti berjalan melewati gerbang neraka. Bila tidak hati-hati, Anda akan terhisap ke area tak dikenal oleh pusaran angkasa, hidup dan mati Anda tidak dapat diprediksi. Jika orang Taichang ingin bangkit, mereka tidak bisa tinggal diam. Mata Lu Yun bersinar dengan tekad, alam semesta yang kacau adalah tempat ujian yang sesungguhnya. Orang-orang dari suku itu harus melangkah keluar untuk memperoleh pertumbuhan yang sesungguhnya. Akan tetapi, bagaimana mungkin lorong yang penuh dengan bahaya kematian itu menjadi jembatan bagi suku tersebut menuju dunia luar? Sekarang setelah aku mencapai tingkat keabadian, kondisi pikiranku dan kemampuanku tak tertandingi. Lu Yun mengepalkan tangannya, rasa percaya diri yang kuat membuncah dalam hatinya, sudah saatnya membuka jalan baru menuju dunia Taichang, jalan yang aman dan nyaman yang memungkinkan rakyatku untuk masuk dan keluar dari alam semesta yang kacau ini dengan normal. Setelah mengambil keputusan, Lu Yun tidak ragu lagi. Dia tidak kembali melalui rute yang disediakan oleh Master Tao Taiksu, tetapi merancang rute terpendek berdasarkan hubungan antara tubuh aslinya dan klonnya di dunia Taichang. Meskipun rute ini dapat mempersingkat perjalanan, tetapi juga berarti risikonya lebih besar. Lagi pula, di alam semesta yang kacau, bahaya yang tidak diketahui ada di mana-mana. Bos, jalan ini, bukankah terlalu berisiko? Sang Saosian menatap rute berwarna merah darah di peta bintang dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Si Potian juga menggaruk kepalanya dan berkata dengan suara teredam, ya, bos, sepertinya belum pernah ada orang yang melewati rute ini. Lu Yun tersenyum, matanya penuh percaya diri, jangan khawatir, aku punya klon di dunia Taichang, aku bisa merasakan arah kapan saja, aku tidak akan tersesat. Selain itu, dengan kekuatan dan telekinesisku saat ini, bahkan jika aku menghadapi beberapa masalah, aku bisa dengan mudah menyelesaikannya. Melihat Lu Yun begitu percaya diri, Sang Saosian dan Si Potian tidak berkata apa-apa lagi. Mereka memiliki keyakinan penuh pada kemampuan Lu Yun. Karena bos bilang tidak ada masalah, maka pasti tidak ada masalah. Jadi, di bawah kendali Lu Yun, perahu terbang ruang dan waktu berubah menjadi aliran cahaya dan melaju menuju rute yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Perjalanan mereka tidak mulus. Berbagai binatang buas kosmik, badai angkasa yang tiba-tiba, dan bahkan bajak laut angkasa yang bersembunyi dalam kegelapan telah menimbulkan masalah besar bagi mereka. Tetapi seperti dikatakan Lu Yun, masalah-masalah ini tidak ada artinya baginya sekarang.
Dengan dua asisten yang cakap, Sang Shaoxian dan Si Potian, dan bantuan 4 dalang, Lu Yun hampir tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil tindakan, dan semua masalahnya dengan mudah diselesaikan oleh mereka. Perjalanan itu memakan waktu 1000 tahun, tetapi Lu Yun dan kelompoknya tiba di tepi domain Xuantian dalam waktu kurang dari 100 tahun. Menatap hamparan bintang di depannya, hati Lu Yun penuh dengan kontradiksi. Master Tao Taixu terjebak di alam Taixuan, dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkannya, tetapi Master Tao Taixu telah berulang kali memperingatkannya untuk tidak mengambil risiko dengan mudah. Terlebih lagi, dia tidak tahu apapun tentang situasi di alam Taixuan, dan pergi ke sana secara gegabah hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Lupakan saja, tidak akan terlambat untuk pergi setelah aku mengembangkan kekuatanku secara ekstrim. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan menunda sementara rencana penyelamatan Master Tao Taixu. Dia yakin bahwa dengan bakat dan kerja kerasnya, suatu hari dia akan cukup kuat untuk menaklukkan alam Taixuan dan menyelamatkan Guru Tao. Pada saat ini, ada puluhan peta jalan bintang di depan Lu Yun. Ini dikumpulkannya dari Dahong Jiantian, mencatat situasi terperinci setiap bidang bintang di alam semesta yang kacau. Dia dengan cermat mempelajari setiap peta bintang dan akhirnya menemukan rute menuju dunia Taichang. Rute ini relatif aman, tetapi dokumentasinya sedikit dan hampir tidak ada orang yang pernah melewatinya. Ini dia, jejak tekad melintas di mata Lu Yun, dan dia mengendalikan perahu terbang ruang waktu dan terbang menuju rute yang tidak diketahui. Kapal waktu dan ruang angkasa terbang di alam semesta yang kacau selama beberapa dekade, dan pemandangan sepanjang perjalanannya monoton dan membosankan. Lu Yun duduk bersila di dalam perahu terbang, diam-diam melatih keterampilannya untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Tiba-tiba, Chaos Green Lotus yang lama terdiam di lautan kesadarannya bergetar hebat. Suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan datang dari kedalaman kekacauan, beresonansi dengan teratai hijau kekacauan, seolah memanggilnya untuk pergi. Teratai hijau kekacauan, harta karun yang telah menemaninya sepanjang jalan, sekarang sedikit bergetar di lautan kesadarannya, seperti raksasa yang sedang tidur yang perlahan-lahan terbangun. Lu Yun tidak dapat menahan diri untuk mengingat kejadian saat pertama kali bertemu dengannya. Saat itu, teratai hijau kekacauan masih berupa bibit muda, memancarkan cahaya hijau redup, belum dewasa dan belum tahu apa-apa. Seiring meningkatnya level kultivasinya, Chaos Green Lotus juga berangsur-angsur tumbuh, memberinya pasokan Chaos Essence Fluid yang terus-menerus. Hakikat kacau ini tidak hanya dapat diubah dengan sempurna menjadi kekuatan seseorang, tetapi juga dapat sangat memperkuat tubuh dan jiwa. Setelah mencapai tingkat Dao Lord, Lu Yun menjadi lebih mahir menggunakan Chaos Green Lotus. Dia masih ingat pertempuran dengan Kaisar yang terlupakan. Kalau bukan karena cairan esensi kekacauan yang dipadatkan oleh teratai hijau kekacauan yang memperkuat kekuatan tempur abadi miliknya, mungkin dia akan kesulitan melukai makhluk abadi tingkat ketiga yang mengerikan itu saat ditahan oleh Kaisar Linglong Dao. Teratai hijau kekacauan ini jelas bukan benda biasa, pikir Lu Yun dalam hati. Dia selalu curiga bahwa metode latihan Chaos Green Lotus mungkin diciptakan oleh makhluk yang jauh melampaui alam keabadian. Transformasi kekuatan yang sempurna dan efek penguatan yang luar biasa bahkan membuatnya merasa bahwa jika kekuatan aturan diintegrasikan ke dalamnya, mungkin akan menghasilkan hasil yang lebih menakjubkan. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari petunjuk tentang Chaos Green Lotus, tetapi tidak pernah menemukan apapun. Dan sekarang, mungkinkah getaran tiba-tiba dan panggilan yang tidak dapat dijelaskan ini menjadi kunci untuk mengungkap rahasia Chaos Green Lotus? Ada kilatan di mata Lu Yun, dan dia sudah mengambil keputusan. Meskipun dunia Taichang penting, rahasia teratai hijau kekacauan bahkan lebih penting. Dia segera menyesuaikan arah perahu terbang ruang waktu dan terbang menuju panggilan yang tidak dapat dijelaskan itu. Bos, di mana kita? Sang Shaoxian bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya saat dia melihat perubahan rute yang tiba-tiba. Pergi ke suatu tempat mungkin sedikit berbahaya, jadi kamu masuklah terlebih dahulu. Lu Yun tidak menjelaskan terlalu banyak dan langsung membawa Sang Shaoxian dan Si Potian ke dunia yang kacau. Ia tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan membawanya serta hanya akan meningkatkan risiko. Kecepatan kapal terbang ruang waktu itu tiba-tiba meningkat, berubah menjadi aliran cahaya, menembus kegelapan alam semesta yang kacau, dan bergegas menuju panggilan misterius itu. Beberapa hari kemudian, Lu Yun tiba di suatu kehampaan yang aneh. Tidak ada bintang, tidak ada materi, tidak ada energi, dan bahkan kekuatan surga tidak dapat dirasakan. Itu seperti sudut yang terlupakan, area terlarang sepenuhnya. Tempat yang aneh sekali, Lu Yun melihat pemandangan di depannya dan tidak dapat menahan perasaan sedikit gelisah. Di tengah kekosongan yang luas ini, ada awan besar berwarna-warni, berputar perlahan dan mengeluarkan napas yang mendebarkan jantung. Sekalipun mereka berjauhan, Lu Yun masih dapat merasakan ancaman yang tak dapat dijelaskan itu, bagaikan seekor binatang buas yang siap melahap siapa saja, kapan saja. Pada saat yang sama, teratai hijau yang kacau di dalam jiwa dan lautan kesadarannya bergetar lebih hebat lagi, menciptakan resonansi aneh dengan awan-awan berwarna-warni, seolah-olah mereka saling bergema. Sepertinya rahasia Chaos Green Lotus terletak di awan ini. Secercah tekad terpancar di mata Lu Yun. Dia menyesuaikan tubuh pedang abadi dan tubuh pikiran abadi ke kondisi terbaik, dan tidak menggunakan senjata pertahanan kekaisaran abadi lainnya. Sebaliknya, ia mendesak perahu terbang ruang waktu dan mendekati awan berwarna-warni itu dengan hati-hati. Begitu memasuki jangkauan awan, kekuatan tumbukan tak terlihat datang ke arahnya dan langsung menembus pertahanan kapal terbang ruang waktu.
Lu Yun sudah siap, dan penghalang mentalnya langsung dikerahkan untuk menahan dampaknya. Untungnya, pertahanan tubuh pikiran abadiku telah mencapai kekuatan jiwa abadi tingkat pertama. Kalau tidak, ini akan sangat tidak mengenakan. Lu Yun berkata dalam hatinya. Kekuatan tumbukan ini memang ditujukan pada jiwa. Hati Lu Yun bergetar. Untungnya, tubuh pikirannya yang abadi cukup kuat, sehingga dia dapat melawannya dengan mudah. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan terus mengendarai perahu terbang ruang dan waktu menuju kedalaman awan berwarna-warni. Saat jarak makin dekat, garis besar awan warna-warni itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas, seperti pusaran air besar, berputar perlahan dan memancarkan perasaan tertekan yang menyesakkan. Getaran Chaos Green Lotus menjadi semakin ganas, seolah tidak sabar untuk segera keluar. Ketika mencapai tepi awan, Lu Yun menghentikan perahu terbang ruang waktu. Induksi Chaos Green Lotus terlalu kuat, memaksanya untuk lebih berhati-hati. Saat pikirannya bergerak, energi pedang yang kuat menyembur keluar dan mengembun di depannya menjadi inkarnasi energi yang persis sama dengan dirinya. Pergi, Lu Yun berteriak pelan, dan inkarnasi energinya berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke dalam awan berwarna-warni. Pada saat yang sama, dia memaksa setetes darah keluar dari ujung jarinya. Manik darah itu berputar dan mengembang dengan cepat, berubah menjadi klon daging dan darah. Kamu juga ikut. Lu Yun memberi perintah lagi, dan klon daging dan darah juga bergegas ke awan berwarna-warni, tetapi dalam arah yang berlawanan dengan inkarnasi energi. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun dengan hati-hati menggerakkan perahu terbang ruang dan waktu dan perlahan-lahan berlayar ke awan berwarna-warni dengan kecepatan normal seorang Master Tao Bintang 5. Di dalam awan warna-warni itu, seperti dunia lain, arus udara berwarna-warni berkibar bagaikan pita, kadang terjalin, kadang terpisah, dan senantiasa berubah. Indra spiritual Lu Yun sangat tertekan di sini, dan dia hanya bisa mendeteksi area seluas beberapa ratus mil di sekitarnya. Semakin dalam ia menyelami, semakin banyak pula binatang aneh yang ia temui. Binatang-binatang aneh ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dan aura yang kuat. Yang paling rendah memiliki kekuatan seperti guru Tao. Mereka berkeliaran sendirian di awan seperti tentara yang berpatroli. Lu Yun mengendalikan perahu terbang ruang waktu dan berusaha semaksimal mungkin menghindari binatang aneh ini. Dia tidak ingin membuang-buang waktu dan tenaga di sini. Tujuannya adalah rahasia Chaos Green Lotus, bukan binatang aneh ini. Setelah berkelana di awan selama sekitar 1 hari, Lu Yun menemukan bahwa jumlah binatang aneh di depan telah meningkat secara signifikan, dan mereka tidak lagi bertindak sendiri, tetapi berkumpul bersama. 50 binatang buas aneh, yang terkuat di antaranya telah mencapai tingkat Master Tao Hedao. Lu Yun bersembunyi di dalam kapal terbang ruang dan waktu, diam-diam terkejut. Hewan-hewan aneh ini mengelilingi bola besar berwarna-warni, tidak bergerak, seolah sedang berziarah. Bola berwarna-warni itu ukurannya sekitar 100 kaki, dengan permukaan sehalus cermin. Tampaknya ada pasir berwarna-warni di dalamnya, mengalir perlahan dan memancarkan cahaya aneh. Dan binatang-binatang aneh itu dengan rakus menyerap pasir warna-warni yang terpancar dari bola itu. Binatang-binatang aneh ini berkumpul di sini, mungkinkah karena bola ini? Lu Yun bertanya-tanya, mungkinkah ini sarang mereka? Dia mengamati pasir berwarna-warni itu dengan saksama dan menemukan bahwa itu bukanlah pasir biasa, tetapi mengandung energi yang sangat murni. Dia sebenarnya merasa sedikit familiar dengan energi ini. Tunggu, mungkinkah ini? Mata Lu Yun tiba-tiba melebar, dan napasnya menjadi cepat, pasir berwarna kristal asli. Dia akhirnya mengenali asal-usul pasir berwarna-warni ini. Pasir berwarna kristal asli, material yang sangat langka dan berharga, dapat digunakan untuk membuat senjata kekaisaran abadi bermutu tinggi. Terlebih lagi, senjata kekaisaran abadi tingkat atas yang diciptakan dengannya memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk dan bahkan dapat bertransformasi menjadi senjata suci tertinggi. Meskipun pedang Tianxing milik Lu Yun telah mencapai puncak senjata kekaisaran abadi yang tertinggi, ia masih kurang 1 langkah lagi untuk melangkah lebih jauh dan menjadi senjata suci tertinggi. Jika dia bisa mendapatkan pasir berwarna kristal asli ini dan menggabungkannya dengan kekuatan aturan erosinya, mungkin pedang Tianxing benar-benar dapat diubah. Memikirkan hal ini, hati Lu Yun membara karena kegembiraan. Jika pedang Tianxing dapat ditingkatkan menjadi senjata suci tertinggi, maka kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia akan mampu bertarung bahkan melawan dewa alam kedua. Meskipun aku belum menemukan petunjuk apapun tentang Chaos Azure Lotus, pasir berwarna kristal asli ini juga merupakan kejutan yang menyenangkan. Jejak keserakahan terpancar di mata Lu Yun, sekarang setelah aku menemukannya, aku tidak boleh melewatkannya. Lebih baik berhati-hati di tanah harta karun Santo Tao ini. Lu Yun menyipitkan matanya, penampakan awan berwarna-warni dan pasir kristal asli terlalu aneh, jadi dia harus berhati-hati. Jika Anda bertindak gegabah dan menimbulkan reaksi berantai, hasilnya akan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Dia memutuskan untuk mengakali mereka. Perahu terbang ruang dan waktu itu menghilang tanpa suara. Lu Yun memanggil kompas ruang dan waktu dan menggunakan jalan waktu dan ruang serta bimbingan kompas untuk merobek saluran kekosongan kecil. Seperti seekor ikan yang berenang di bawah air, ia menyelinap diam-diam menuju pasir berwarna kristal asli. Di saluran kehampaan, turbulensi spasial bagaikan bilah tajam, memotong tubuh Lu Yun. Namun, ia memiliki kekuatan ruang dan waktu, dan dilindungi oleh kapal terbang ruang dan waktu, sehingga turbulensi spasial tersebut tak lebih dari sekadar angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya. Akhirnya,
Ia bersembunyi di suatu tempat kurang dari 100 kaki jauhnya dari pasir berwarna kristal asli. Sekarang, Lu Yun berteriak pelan, dan kekuatan seni pedang terpadu agung melonjak keluar, berubah menjadi tangan raksasa tak terlihat dan meraih pasir berwarna kristal asli. Namun, saat tangan raksasa itu menyentuh pasir kristal asli, sesuatu yang aneh terjadi. Pasir berwarna kristal asli sebenarnya berhubungan erat dengan keseluruhan awan berwarna-warni, seperti satu kesatuan. Tindakan Lu Yun bagaikan mencabut benang tipis pada jaring laba-laba, yang seketika membuat seluruh jaring bergetar. Berdengung, kehampaan berguncang dan awan warna-warni bergulung kencang bagaikan air mendidih. 50 binatang aneh yang mengelilingi pasir berwarna kristal asli itu semuanya mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, mata merah mereka tertuju pada ke arah di mana Lu Yun berada. Brengsek, Lu Yun mengumpat dalam hati, sosoknya telah terekspos. Mengaum, binatang buas terdepan, monster tingkat Master Hedao, adalah yang pertama melancarkan serangan. Ia tampak seperti seekor kera raksasa, ditutupi sisik tebal berwarna-warni, dan mengayunkan tinjunya yang besar saat ia menyerbu ke arah Lu Yun. Angin tinju bersiul, ruang hancur, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Jika mengalahkanku gagal, maka aku akan menggunakan kekerasan. Sekilas tatapan kejam terpancar di mata Lu Yun. Dia tidak ingin membuat binatang aneh ini khawatir, tetapi sekarang tampaknya dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Satu pikiran itu abadi, dan pikiran itu dapat berubah menjadi ribuan. Lu Yun meraung, dan kekuatan mental abadi yang besar melonjak keluar bagai air pasang, seketika berubah menjadi pedang-pedang mental yang sangat tajam dan tak terhitung jumlahnya, menusuk ke arah binatang-binatang aneh itu. Walaupun makhluk aneh ini memiliki tubuh yang kuat dan pertahanan yang menakjubkan, jiwa mereka merupakan kelemahan mereka. Pedang telekinetik Lu Yun mengabaikan pertahanan fisik mereka dan langsung menyerang jiwa mereka. Aduh, mengaum, binatang-binatang aneh itu menjerit melengking, tubuh mereka yang besar bergetar hebat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Di bawah serangan mental Lu Yun yang mengerikan, jiwa mereka dengan cepat runtuh dan akhirnya berubah menjadi abu. Dalam sekejap mata, 50 binatang aneh semuanya dibunuh oleh Lu Yun. Segerombolan binatang berani menghalangi jalanku. Lu Yun mendengus dingin, lalu menggunakan teknik pencegat pedang untuk mengumpulkan pasir kristal asli dan awan berwarna-warni ke dalam dunianya yang kacau. Saat pasir berwarna kristal asli menghilang, awan warna-warni juga ikut menghilang, dan kekosongan di sekitarnya pun menjadi kosong. Baru saat itulah Lu Yun menemukan bahwa di balik awan berwarna-warni itu, ada sebuah gua yang sangat besar tersembunyi. Seluruh bagian gua itu gelap gulita, bagaikan seekor binatang raksasa yang mengintai di kehampaan, memancarkan aura kuno dan misterius. Ini dia, hati Lu Yun tergerak. Dia merasakan panggilan teratai hijau kekacauan yang datang dari gua ini.